Ya, tes suara dulu nih, tes suara. Satu, dua, tiga, tes suara. Cek, cek, satu, dua, tiga, cek, cek. Ya, tes suara dulu nih, tes suara. Satu, dua, tiga, tes suara. Cek, cek, satu, dua, tiga, cek, cek. Ya, tes suara dulu, tes suara. Satu, dua, tiga, tes suara. Ya, suaranya kenceng sekali ya, kurangi dikit, kurangi dikit. Oke, oke. Ya, tes dulu, tes dulu. Ini saya coba dulu suaranya. Ya, ya, sambil nunggu teman-teman ya, sambil nunggu teman-teman yang mau gabung, monggo silahkan kita sekalian nanti cek suara. Sudah masuk belum ya? Sudah ya? Tolong bantu di kolom komentar. Ya, sekali lagi tes, tes, tes. Tes 1 2 3, 1 2 3. Oke, teman-teman, cek suaranya bagaimana? Ya, komentarnya belum keluar. Ya, yang nonton sudah ada beberapa yang mendengarkan suara saya. Ya, tapi ini masih belum apa namanya ya, connect ya. Ya, cek suara, cek suara. Ya, ya, cek suara, cek suara.
Ya, kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Sepertinya ada kurang pas. Ya. Suara jelas, oke, suara jelas. Terima kasih, terima kasih. Ya, ini baru muncul. Ya, oke. Banyak sekali. Iya, oke. Terima kasih konfirmasinya, konfirmasi teman-teman. Terima kasih. Suara khas. Apa kabar Pak Tri? Pak Tri luar biasa ini menyempatkan diri. Baik, ya, ya, tes suara dikit-dikit, dikit-dikit, ya, oke, 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 oke. Ya, sambil menunggu ya, ini sekitar 5 menit lagi saya mulai, ya, bentar. Salam, Mas, minta tolong ini kok nggak keluar ininya, PowerPoint. Iya makanya, minta tolong, terima kasih. Yo, terima kasih. Baik teman-teman, ya dari Ngawi hadir, dari Lampung hadir, terima kasih dari Kalimantan, oke, suaranya bagus, terima kasih ya. Iya, oke ikut ya. Oke, dari Bali juga mulai pada berdatangan, Pekanbaru, Pak Suasana Hadi, Jogja, oke, oke. Ya ini sambil menunggu PowerPoint-nya bisa dibuka ya teman-teman semua. Luar biasa nih antusias teman-teman. Ini kita mulai untuk persiapan awal puasa ya. Jadi ada nanti sebelum puasa kita berikan materi-materi melalui Facebook Pertanian Organik. Oke, ya ini. Ini belum keluar itu ya. Udah. Nah, ini terus anunya ngekliknya gimana? Di PowerPoint-nya. Jadi nggak kelihatan ini nggak keluar di sini. Ada nggak? Mana? Ini ya? Iya. Masuk lagi. Oke. Thank you. Ini ada. Makasih Mas Dimas. Baik teman-teman, kita mulai. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan manfaat bersama. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua juga mendapatkan barangkali ladang emas melalui agro. Ya, di sekitar teman-teman, mitra-mitra, Bapak Ibu mitra, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu mitra. Semangat pagi, ya. Good morning everybody. Ya, hari ini temanya kita mulai diawali dengan porang ya, yang
banyak di sekitar kita mulai banyak menanam porang. Ini porang ini apa dan sebagainya. Banyak yang menanyakan itu, ini apa, nanamnya gimana, kira-kira kalau dapat bagaimana, nanti pemasarannya gimana, kadang-kadang sampai ke situ. Ya, ini porang ternyata memang banyak diminati oleh negara luar, ya, di mana itu akan dijadikan sebagai makanan, ya, sebagai makanan. Ya, baik. Porang. Saya ucapkan selamat bergabung di Pertanian Organik NASA, ya. Facebook Group Pertanian Organik NASA. Di mana di sini akan disaringkan banyak hal, ya, kepada teman-teman semua, terutama agro, ya, terutama agro baik live maupun yang streaming biasa. Dan hari ini saya akan menyampaikan tentang porang, ya, tentang porang, kekhasan porang dan sebagainya. Di sini kita ikuti tentang seputar porang. Dan saya doakan teman-teman semua semoga panjang umurnya, mitra-mitra, Bapak Ibu mitra, panjang umurnya, dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan dan diberi sehat, ya. Dan semoga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk sekitar kita dan lingkungan sekitar kita, ya. Ya, ini data saya. Barangkali ada yang belum kenal dengan saya, atau belum ketemu dengan saya, atau belum pernah ketemu dengan saya. Ya, kalau ketemu, sapalah, ya. Nama saya Adi Nugroho, yang membantu untuk mengawal produk-produk agro PT Natural Nusantara, ya, di perkebunan, juga di pertanian, ya. Dan ini adalah latar belakang saya. Saya pernah di perkebunan sawit besar Indonesia dan pernah di BUMN. Dan terakhir saya di PT Natural Nusantara baru sekitar 14 tahun ini. Ya, ini adalah kantor kita, teman-teman semua, mitra-mitra kita, Bapak Ibu mitra, ya. Hanya nama jalannya berganti, yang dulu adalah Ring Road Barat nomor 72. Nah, sekarang namanya berubah menjadi Jalan Siliwangi nomor 72. Tempatnya sama, lokasinya masih sama, hanya bertambah. Di sebelah kirinya ada tambahan untuk parkir, ya, untuk parkir, karena banyak teman-teman kalaupun datang kadang-kadang parkirnya yang kurang memenuhi, ya. Dan saya hari ini berada di lantai 2 streaming live dengan mitra-mitra di Facebook Group Pertanian Organik NASA. Ini tanaman porangnya, Bapak Ibu, ya. Walaupun masih awam, memang ini adalah tanaman yang berasal dari hutan. Memang bukan tanaman yang biasa dibudidayakan seperti halnya di lahan ataupun di sekitar rumah kita. Tetapi inilah yang sekarang menjadi trending, viral, ya, karena nilai ekonomisnya tiba-tiba cukup tinggi dan permintaannya juga cukup tinggi, ya. Nah, ini bisa untuk kegiatan juga selama masih masa pandemi seperti sekarang ini, ya. Porang, ya, itu yang dijual adalah umbinya dalam bentuk chips. Nah, tahun 2018 kita mengekspor porang, Indonesia mengekspor porang di 4 negara tujuan, yaitu Jepang, Tiongkok, Vietnam, dan Australia. Itu 254 ton dengan nilai kurang lebih 11 miliar, ya. 11 miliar tahun 2018. Jadi kita sudah mulai sebetulnya sejak tahun 2018. Tapi tahun 2020, Bapak Ibu bisa lihat angkanya, bisa dicocokkan, ya, nanti, ya. Itu sekarang menjadi 14.568 ton. Dari 200 menjadi 14.000. Lonjakannya cukup luar biasa dan nilainya mendekati 1 triliun. Ya, mendekati 1 triliun, dari 11 miliar ke 1 triliun. Ya, ini lonjakannya dan permintaannya cukup besar. Kalau kita lihat permintaan tahun 2020, ya, 2020 yang terbaru,
itu mencapai 20.000 ton per bulan, ya, ton per bulan. Jadi kalau kali 12, ya bisa dikali-kali sendiri ya, kira-kira 100 lebih, 100.000 ton lebih per tahun, ya. Artinya pasarnya masih cukup besar. Dan 2020 ini pasarnya tidak hanya 4 negara tadi, yaitu Jepang, Tiongkok, Vietnam, Australia, tetapi juga sudah mulai merambah ke Thailand serta ke Korea yang cukup banyak juga permintaannya, ya, cukup banyak juga permintaannya di Korea. Sebetulnya porang ini digunakan untuk apa, teman-teman? Ya, barangkali teman-teman juga sudah tahu. Ini kan cuma umbi ya, umbi nggak jauh beda sama barangkali kentang atau mungkin barangkali yang diambil umbinya seperti ubi misalnya begitu ya. Apa yang dicari oleh porang ini digunakan untuk apa mereka ini di negaranya, ya. 80% ini digunakan sebagai bahan makanan, ya, bahan makanan. Ada tahu sutra, ada mie tradisional, ya, terutama dua negara ini yang memang cukup senang ataupun suka makan mie, ya, cukup suka makan mie, yaitu mie seperti konnyaku dan sebagainya. Ini adalah atau mie shiratake, ya, itu adalah bahan-bahan dasarnya adalah dari porang. Itu 80% ya, 80% digunakan untuk bahan makanan. Jadi banyak digunakan sebagai bahan makanan. Kemudian 20%-nya ini ada yang untuk kosmetik, kemudian untuk tambahan di cat, ada lem dan lain sebagainya. Jadi ada fungsi yang lain dari porang, adalah manfaat dari porang adalah ke arah sana. Ada kosmetik, ada lem, ada cat dan lain sebagainya. Ya. Jadi terbesar untuk dimakan 80%, ya. Dijadikan mie ataupun tahu sutra ataupun nasi barangkali ya di sana seperti kita lihat ya. Karena memang banyak mereka adalah cukup gemar makan mie ya. Nah, teman-teman semua, di Indonesia itu kalau kita makan adalah makannya pakai nasi ya, teman-teman ya. Makannya pakai nasi. Ya, makanya pakai nasi. Kalau kita makan nasi dengan porsi sedang 250 gram, kalorinya 260 kilokalori. Sementara kalau kita makan bakwan, roti goreng ataupun martabak kacang ya, ini kalorinya kurang lebih ya imbang-imbang dikit lah. Ya, artinya apa? Kalau kita makan nasi dengan makan bakwan, kadang-kadang makan bakwan nggak kenyang gitu ya, tapi makan nasi kenyang. Nah, perbedaannya adalah kalorinya ternyata lebih tinggi bakwan. Ya, nah sekarang kita lihat yang berbahan baku dari porang. Ya, kita lihat dulu dari perbandingan beras merah dengan beras shiratake. Ya, mirip ya, beras shiratake maupun beras merah ini semuanya energinya tinggi, tapi karbohidratnya masih tinggi beras merah ya, masih tinggi beras merah. Sementara beras shiratake karbohidratnya beras merah karbohidratnya tinggi, sementara beras shiratake lebih rendah, jauh lebih rendah. Ya, jadi kalau kita makan beras shiratake karbohidratnya rendah, tetapi energinya cukup tinggi. Ya, ini beras merah. Kenapa pembandingnya beras merah? Karena kita lihat adalah di sini kandungan seratnya ya. Kita lihat di seratnya. Nah, sekarang kalau kita lihat kalorinya, ya kita bandingkan dulu antara nasi putih dengan mie ya. Kalori di nasi putih 129, kalori di mie 137. Sementara di nasi konnyaku maupun mie shiratake kalorinya Bapak Ibu bisa lihat di sini cukup rendah. Jadi makannya banyak sekalipun ya, kalorinya dapat tetapi karbohidratnya rendah, dan yang utama adalah seratnya tinggi karena kita tahu bahwa yang namanya porang ini diambil glukomanannya di mana kandungan seratnya tinggi. Jadi makan nasi dengan kandungan serat yang cukup tinggi, artinya bisa jadi boleh dibilang ini nasi diet ya. Jadi makannya banyak tetapi karbohidratnya rendah dan seratnya tinggi. Kenapa sekarang banyak orang beralih ya ke
nasi ataupun mie yang berbahan dasar dari porang, karena mereka mencari ininya, ya, mencari kandungannya di sini. Kembali ke porang, ya, kembali ke porang. Porang itu apa? Porang ini adalah tanaman, ya, kalau nama latinnya adalah Amorphophallus muleberi, ya, muleberi, ya, di mana ini adalah diambil umbinya, ya, diambil umbinya. Namun mereka memiliki ciri-ciri pada umbinya tidak terdapat bintil, ya. Kemudian ciri khas daripada tanaman porang ini sendiri memiliki katak atau bubil di setiap pertemuan batangnya. Yang ketiga, daunnya lebar dan runcing, ya. Kemudian batangnya, nah ini ada belang hijau yang kadang juga ada yang berwarna sedikit ungu. Namun batas putih dan batas hijau atau batas ungunya ini jelas, ya, tegas, ya. Ciri umum daripada tanaman porang. Nah, ini kalau kita jejerkan, kita sandingkan, mana kira-kira yang porang? Saya rasa Bapak Ibu Mitra langsung bisa menunjuk di sebelah kanan saya, ya, Amorphophallus muleberi, ya. Artinya batas putih dan batas hijaunya tegas atau putih dan ungunya tegas. Ya. Ini kalau kita lihat tanaman yang masih satu kelompok, yaitu iles, walur ataupun suwak, ya, cukup berbeda, ya, cukup berbeda dari ciri batangnya. Kemudian kalau kita potong dari iles-iles maupun suwak, nah mungkin mirip, ya, mungkin mirip, tetapi bisa kita lihat di sini warnanya yang nomor satu, ya, warnanya yang berbeda adalah paling beda adalah porang. Di sini warnanya sedikit kuning kecoklatan, sementara keluarga daripada iles-iles maupun suwak ini warnanya putih, ya, warnanya putih. Sementara dari porang itu warnanya adalah sedikit kuning ataupun orange, ya, ke arah kecoklatan. Nah, kalau kita lebih jelas lagi, detailkan lagi, maka yang porang itu kalau kita kita pegang, ya, dengan ujung jari, maka agak sedikit kasar, ya, dan barangkali sedikit berpasir, ya. Sementara suwak, walur maupun iles-iles tidak, dia rata, ya. Jadi kalau kita potong lebih detail, kemudian kita pegang dengan ujung jari, kemudian kita tarik begitu, kita kita pegang, maka bentuknya adalah kasar dan kayak berpasir, ya, untuk porang. Kalau tiga yang lainnya, suwak, walur maupun iles-iles itu tidak, ya. Nah, teman-teman semua, ya, Bapak Ibu Mitra, kita lihat tanaman yang juga satu keluarga dengan tanaman porang, yaitu tanaman bunga bangkai, atau nama latinnya adalah Amorphophallus titanum, ya, di mana hampir sama dengan porang memiliki dua stage, ya, yang ataupun siklus, ya. Yang pertama adalah siklus yang vegetatif, di mana nanti setelah tanaman porang itu ditanam dan nanti akan keluar diambil umbinya, atau dalam kondisi tertentu nantinya tanaman porang ini begitu ditanam akan keluar bunganya, ya, bunganya, dan nanti diambil bijinya, ya. Jadi ada yang bisa diambil bijinya, ada yang bisa diambil umbinya, tergantung dari pemberian pupuknya dan lingkungannya, kondisi lingkungannya. Jadi ini sama-sama bunga, ya, bunga di mana nanti bunganya juga baunya kurang sedap, bunga bangkai, ya. Tetapi di tanaman porang juga baunya juga tidak begitu sedap, tetapi kurang enak juga, ya, lebih bau bunga bangkai, ya, karena tapi ini tanaman satu keluarga, ya, teman-teman semua, satu family, ya. Nah, ini adalah uraiannya. Saya rasa mungkin Bapak Ibu bisa baca. Saya PDF-nya nanti akan saya lampirkan di sini di grup pertanian organik, ya. Nanti akan saya lampirkan, Ibu Bapak bisa baca ini perbedaan yang mulai dari cabangnya, keadaan batangnya, warna irisannya, warna batangnya, umbinya, berkembang biaknya,
kemudian kulit umbinya dan seterusnya. Nanti bisa dibaca di sini perbedaannya. Ya. Kemudian ini tadi adalah fase daripada bunga porang, ya, yaitu nah dari sini kita lihat. Jadi kalau kita lihat ke arah bunganya, yaitu fase reproduktif ataupun fase bunga dan bijinya adalah seperti ini. Pertumbuhannya lambat di 3 bulan pertama, ya, kurang lebih di sekitar ya 1-2, ini sekitar bulan-bulan pertama. Kemudian pertumbuhannya sangat cepat setelah 3 bulan. Nah, baru kemudian pematangan bijinya akan dilihat sekitar nanti akan melambat lagi. Jadi ada pertumbuhan yang cepat, ada yang pertumbuhan yang lambat. Dimulai dari lambat terlebih dahulu, kemudian cepat, kemudian lambat lagi, ya, sampai ke pematangan biji. Ini adalah pertumbuhan bunga porangnya. Ya, kita cerita-cerita dulu mengenai mengenal daripada tanaman porang, ya. Apa sih tanaman porang? Ini tanaman adalah biasanya ditanam ataupun hidup, ya, di hutan-hutan ataupun di sekitar hutan, di mana tanaman ini dulunya adalah tanaman liar, namun sekarang sudah mulai banyak dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, ya, karena tadi manfaatnya sudah saya sampaikan di depan. Dan bunga porang dan porang ini, ya, porang ini sekarang sudah mulai dibudidayakan di lahan tanpa naungan. Jadi kalau dulu-dulunya di bawah tanaman kehutanan ataupun di hutan-hutan, nah sekarang ini dibudidayakan layaknya orang berbudidaya seperti biasa tanpa naungan. Ya, bisa banget, ya. Sudah ada dan sudah banyak yang menanam tanaman porang ini tanpa naungan. Ya. Baik, Bapak Ibu Mitra, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Ini kita cerita tentang fase porang, ya, fase tingkatan, ya. Tahun 84 Sumono menyatakan bahwa siklus porang ini ada 4, yaitu fase dorman, ada fase pertumbuhan batang dan akar, ada fase inisiasi dan pengisian umbi, dan terakhir adalah fase tua. Jadi fase dorman tadi disebutkan adalah fase yang agak lambat. Kemudian 2 fase pertumbuhan batang dan akar serta inisiasi dan pengisian umbi ini adalah fase cepatnya. Kemudian fase tua, ya, fase tua ini kurang lebih 1-2 bulan setelah musim dipanen, maka biasanya dibiarkan dulu selama 1-2 bulan. Ini fase lambat lagi, ya. Kemudian kalau untuk pertumbuhannya itu sendiri, tadi sudah saya sampaikan ada 2 fase yang muncul secara bergantian. Ya, ada vegetatifnya, ada generatifnya atau reproduktif. Jadi vegetatifnya tumbuh batang daunnya, kemudian kalau generatifnya tumbuh bunganya dan diambil nanti bijinya. Jadi fase porang ada 4, fase pertumbuhannya ada 2. Nah, Bapak Ibu Mitra, untuk budidayanya ini sebetulnya tanamannya cukup sederhana dan mudah, ya. Karena bahan tanamannya pun juga diambil dari mana saja bisa, ya. Ya, mulai dari bijinya, ya, itu diambil dari bijinya. Ya, yang warnanya bisa kemerahan ataupun orange, ya. Kemudian bubil atau kataknya yang di sela-sela batangnya, di sela-sela batang daunnya itu, ya, itu bisa kita jadikan bahan tanaman. Kemudian ada umbi kecil, jadi umbi kecil karena mungkin tidak berkembang di di lahan, jadi umbinya masih kecil dan diameternya kurang lebih sekitar 3 cm. Nah, umbi belah, kalau umbi belah ini adalah umbi yang cukup besar ataupun yang kita belah. Jadi kita lakukan pembelahan umbi untuk dijadikan bahan tanaman. Kemudian cabutan. Ya, cabutan artinya memang bibit ini dicabut, kita ambil dari hutan barangkali, ya, kita ambil dari hutan ataupun dari bawah tanaman biasanya sambil jalan-jalan ke pinggiran hutan misalnya begitu, kita menemukan porang, kita tanam, ya, ini namanya bibit cabutan. Dan ini juga ada di banyak tempat, ya, terutama daerah-daerah yang masih ada hutannya. Kadang-kadang porang bisa dijumpai, dicabut, kemudian dibudidayakan. Ya. Ini adalah bijinya, ya, yang paling kiri adalah bijinya.
warnanya merah, kemudian ada yang sampai ke orange, merah ya, dari mulai warna kuning, kemudian nanti kalau sudah masak biasanya sampai ke orange ataupun merah ya, baru nanti dia akan jatuh, atau kalau enggak kita pipil atau kita wiwil sendiri ya, nanti diwiwil. Jadi jangan dipaksakan yang warnanya kuning untuk jatuh juga dan dibuat bibit, tetapi yang bisa diwiwil dengan mudah ataupun jatuh sendiri, itu yang paling mudah ya, bisa dikeringkan, bisa juga tidak. Kemudian di bawahnya yaitu adalah seperti bulat-bulat di ketiak-ketiak daunnya di sini. Ini adalah bubil atau kataknya. Inilah salah satu tanda yang khas pada tanaman porang ya, di mana ada kayak semacam kayak bisul yang bulat-bulat begitu ya di setiap ketiak daunnya ya. Itu juga bisa untuk bikin ditanam ya. Kemudian umbi belah, ya umbi belah ataupun umbi yang kecil. Kalau umbi yang kecil saya rasa nggak ada masalah. Kalau ini adalah umbi belah, umbi yang dibelah yang dijadikan bibit. Ya, kemudian di pojok kanan atas, ya itu adalah bibit cabutan yang diambil dari hutan, dicabut, kemudian kita baru tanam untuk dibudidayakan. Ya. Nah ini adalah umbi yang bisa kita tanam, ya. Paling kecil adalah umbinya kurang lebih paling besar sekitar 3 cm maksimal, itu sudah yang gede ya, sudah gede. Ini adalah rata-rata yang bisa kita pakai, dan ada yang paling kecil yaitu kurang lebih sekitar diameter 1 cm, ini masih bisa kita tanam. Dan yang paling kecil itu mesti pakai polybag ya. Jadi ada yang nanti akan pakai polybag, ada juga yang bisa ditanam secara langsung. Kalau diameternya 1 cm, umbi-umbi yang 1 cm termasuk bubil ataupun katak, termasuk nanti biji ya, dari biji itu sebaiknya disarankan dimasukkan dalam polybag terlebih dahulu baru ditanam di lahan. Namun untuk yang umbi yang besar ya umbi yang besar yang seperti di kiri, yaitu yang di kiri itu bisa langsung ditanam di lahan ya, bisa langsung ditanam di lahan. Jadi yang kecil-kecil sebaiknya dirawat dulu di polybag. Ini mencegah rebutan unsur hara ataupun nutrisi di dalam tanah yang biasanya rebutannya dengan rumput ya. Ini tanaman ini pada saat kecil karena pertumbuhannya di awal agak lambat, maka rumputnya biasanya yang duluan agak cepat, sehingga kalau rumputnya duluan yang keluar, maka tanaman ini terganggu pertumbuhan dan perkembangannya ya. Jadi disarankan yang kecil-kecil ini ke polybag terlebih dahulu. Ini adalah kebun porang yang ditanam ya tanpa naungan, tanaman tanpa naungan, di mana tanaman ini dibudidayakan ya cukup bagus ya. Nah ini adalah biji ya, karena dalam satu tangkai ini cukup banyak, dan ini masaknya tidak bersamaan, dimulai dari bagian ujung hingga pangkal. Jadi nanti masaknya pelan-pelan, jadi pun kalau panen bijinya itu berulang kali ya, bisa berulang kali ya, dari mulai pucuknya dulu diambil, kemudian nanti besoknya bawahnya dan seterusnya. Jadi ini panennya nanti secara berkala ya, secara berkala, nunggu sampai merah ataupun orange ya, nunggu sampai merah sampai orange, jangan dipaksakan, karena kalau dipaksakan bibitnya kurang begitu bagus. Jadi mudah diwiwil ya, ataupun kalau sudah terpaksa tangkai bijinya ini sudah jatuh ya, tetap saja nanti pengambilan bijinya itu diambil yang mulai masak ataupun yang mudah diwiwil ya. Nah beberapa teman-teman ini yang saya tahu ada beberapa yang sudah mulai membuat ya kultur jaringan dari porang ya, dari porang, karena kebutuhan dalam 1 hektarnya itu bisa, kalau jarak tanah kebutuhannya kurang lebih sekitar 20.000 hingga 40.000 tanaman per hektarnya ya, per hektarnya. Dan sekarang perkembangan juga cukup banyak, maka biasanya permintaan benih ataupun permintaan bibit menjadi cukup banyak, sehingga harganya pun bisa jadi meningkat ataupun naik ataupun mahal ya barangkali ya. Nah beberapa teman-teman sudah mulai, ada beberapa yang sudah mulai untuk membuat kultur jaringan
sendiri ya dengan menggunakan kultur jaringan seperti ini ya. Jadi ini diambil dari bagian tanaman porang, kemudian dibuat kultur jaringan terlebih dahulu seperti ini di dalam lab, baru kemudian nanti ditanam di polybag, baru kemudian dari polybag masuk kembali ke lahannya, ditanam di lahan. Dari dalam satu botol ini bisa kurang lebih sekitar antara 6 sampai 10 ya tanaman satu toplesnya ini. Ya, jarang yang satu, tetapi umumnya adalah sekitar 6 sampai 8 ya. Jadi ini sudah mulai karena kebutuhan bibitnya begitu banyak yang meminta, sehingga sering banyak teman-teman yang meminta untuk bibit ataupun benih daripada porang ya. Jadi mulai ada beberapa yang sudah mulai dengan dikultur jaringan ya di laboratorium ya, karena kebutuhannya tadi dan permintaannya cukup banyak. Nah, Bapak Ibu Mitra, teman-teman semua, lokasi tanamnya seperti apa yang dikehendaki daripada tanaman porang ini? Yang pertama adalah dataran rendah antara 1 sampai 1000. Jadi di atas 1000 dia mengalami perlambatan ya, mengalami perlambatan pertumbuhan ataupun perkembangannya. Ya, suhu yang diharapkan, yang disukai adalah 25 sampai 35 derajat Celcius. Ya, kemudian curah hujannya kurang lebih ya sekitar 300 sampai 500 mili per bulan selama periode pertumbuhannya, atau 1000 sampai 1500 per tahun kurang lebih. Sementara tekstur tanahnya yang diinginkan adalah ringan, gembur, dan kaya hara. Ya. pH-nya bisa antara 6 sampai 7,5. Jadi kalau di bawah ini atau di atas 7,5, di bawah 6 itu dia mengalami pertumbuhannya terhambat. Kalau di atas 7,5 ya itu juga terhambat. Dan biasanya tidak optimal pada lahan ataupun tanah yang lempung hitam ataupun lempung putih ya. Ini kurang bisa optimal, kecuali ya pemberian tambahan bahan tambahannya, baik itu humus, kompos maupun pupuk kandangnya untuk menjadikan struktur tanahnya menjadi gembur, agak dibanyakin ya. Agak dibanyakin supaya apa? Supaya tanahnya bisa ditanami porang. Ya, lingkungan yang disukai oleh porang ini adalah intensitas cahayanya 50-60%, karena memang ini adalah tanaman hutan ya, tanaman hutan yang biasanya berada di sekitar di bawah daun atau di bawah tanaman hutan. Namun sekarang sudah saya katakan tadi sudah mulai banyak penanam-penanam porang yang tanpa naungan, artinya seperti dibudidayakan seperti biasanya. Ya, seperti biasa, seperti kita bercocok tanam di lahan terbuka. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah saya singgung mengenai benih ya, dari biji. Dari biji ini membutuhkan ketelatenan yang luar biasa, yang perlu sabar, karena yang pertama adalah biji ini panennya tidak serempak, matangnya tidak serempak. Jadi dimulai nanti dari pucuk, kemudian mulai pelan-pelan ke bawah diambil secara satu persatu. Ya, satu biji itu biasanya ada dua. Ya, satu biji ada dua calon, di mana itu bisa menjadi dua tanaman. Ya, ada yang dikeringkan terlebih dahulu, baru kemudian ditanam. Ya, ada juga yang langsung dicampurkan ya, dicampurkan pada medianya bisa bermacam-macam. Saya ambilkan contoh saja, ini medianya menggunakan dengan kokopit atau dengan sekam bakar atau dengan humus enceng gondok ya. Ini biasanya di daerah Rawo Pening di sana yang tanahnya hitam dan strukturnya bagus, ini bisa kita gunakan. Jadi ada yang diambil, dikeringkan dulu, baru ditanam, dikumpulin, baru ditanam. Ada yang langsung ya ditanam, dicampurkan dengan medianya, ya kemudian ya semprot tipis lah untuk menjaga kelembapannya dengan nasa dan hormonik, pakai semprotan tangan begitu. Dan ini diwadahkan pada tampah atau tempat-tempat yang berangin dan tidak boleh kena sinar matahari langsung ya. Nanti sekitar 1 bulan biasanya bijinya sudah mulai bernas ya, ataupun keluar tunasnya ya.
Ini adalah dari biji. Ini juga berlaku untuk ubi yang kecil-kecil tadi, ya, bisa dilakukan dengan cara seperti ini juga, ya. Bisa dilakukan dengan cara seperti ini juga, artinya kita menggunakan dengan media terlebih dahulu, baru kemudian nanti bisa masukkan ditanam di polybag yang sudah disiapkan medianya dan isinya, ya. Dan ini 1 bulan kita bisa lihat di sini semua biji-biji tadi sudah mulai keluar tunasnya, ya. Dan caranya tadi di tempat ayaan atau di tempat tampah seperti itu, caranya seperti itu, diangin-anginkan, tapi jangan sampai kena sinar matahari langsung, ya. Untuk menjaga kelembapannya tentu saja semprot tipis dengan nasa dan hormonik, artinya semprotnya bukan harus basah tetapi hanya untuk menjaga kelembapannya, ya. Dosisnya cukup rendah saja, 1 tutup hormonik dan 2 tutup nasa, ya. Saya sebut nasa itu kurang lebih 2 tutup POC nasa dan 1 tutup hormonik. Jadi saya sebutnya 2 tutup nasa, 1 tutup hormonik. Ya, per tangki 12 sampai 15 liter. Jadi kalau mungkin pakai semprotan tangan, ya setidaknya acuannya dibagi 1/10-nya lah kurang lebih. Jadi sedikit saja untuk menjaga kelembapannya sekaligus membantu untuk tunasnya cepat keluar, ya. Nah, untuk yang kering, ya, ini bisa direndam dengan super nasa. Untuk yang kering, jadi biji-biji yang dikeringkan terlebih dahulu, ya, supaya bijinya bisa ditanam, itu biasanya ditaruh di tampah-tampah, jangan sampai bersentuhan dengan tanah langsung ataupun dengan sinar matahari langsung, ya. Baik ditanam maupun sebelum ditanam, itu sinar matahari memang sebaiknya dihindari. Nah, ini bisa direndam dulu dengan super nasa, ya, 1 sendok super nasa sampai 2 sendok super nasa dalam 10 liter air, ya, direndam dulu kurang lebih ya 1 hari lah, ya. 1 hari saja, ya, kemudian baru ditiriskan, baru kemudian dimasukkan ke dalam media seperti yang tadi, atau ya langsung dibuatkan di kalau di tanaman padi kita namakan kayak galengan, itu dibikin dirit seperti itu, dimasukkan ke dalam media di tanah, ya, di tanah supaya nanti muncul benihnya, ya, dari biji menjadi benih. Jadi ditanam di situ dengan jarak yang agak pendek, ya, agak pendek supaya tanamannya nanti bisa rata. Nah, sekaligus nanti juga semprot tipis dengan nasa dan hormonik, ya, supaya untuk menjaga kelembabannya. Ya, ini adalah untuk bijinya. Ini termasuk untuk kata atau bubil yang kecil ataupun umbi yang kecil, ya. Ini bisa diperlakukan dengan cara yang seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembibitannya. Jadi setelah nanti tanaman itu keluar tunasnya, kemudian kurang lebih sekitar 1 cm kurang lebih, ya, maksimal 1 cm, kita sudah bisa pindahkan ke polybag, ya. Kita pindahkan ke polybag. Nah, ini polybag ini mesti kita campur dengan tanah, ya. Tanahnya itu dicampur, ya, kan dia menghendaki tanah yang subur dan gembur dengan tekstur yang halus, ya, tekstur yang bagus, sehingga nanti supaya tanahnya tidak keras, ya, karena kalau diisi tanah saja maka biasanya pada bulan pertama atau bulan kedua biasanya tanahnya itu keras. Maka supaya tidak keras dan medianya cukup bagus untuk mengembangkan dari benih porang tadi, maka mesti dicampur dengan tambahan kompos ataupun humus ataupun media lain, ya. Dengan perbandingannya itu adalah 70 hingga 30, ya. 70 ini adalah media tambahannya, kompos ataupun humusnya. 30 ini adalah tanahnya. Jadi diaduk rata, kemudian dimasukkan kepada mini polybag, ya, mini polybag, baru kemudian biji ataupun katak yang sudah ada tunasnya ataupun umbi yang sudah ada tunasnya tadi bisa dimasukkan di sini, di polybag ini, ya. Masukkan ke dalam campuran tadi, tanah dan medianya ke polybag, baru masukkan, dibuat lubang dengan jari ataupun dengan alat, ya, kemudian masukkan biji benih tadi, ya, ya, kemudian ditutup dengan tanah tipis saja, 1 lapis saja lah, ya. Baru kemudian nanti kita bisa siram, ya. Kita bisa siram dengan super nasa dan glio, ya, penyiraman pertamanya nanti. Nah, ini benih ini bisa diambil dari biji atau cabutan yang kecil-kecil, ya. Ada juga nanti cabutan
yang diambil dari hutan ukurannya masih kecil, dari katak, dari umbi ataupun kultur jaringan. Jadi kultur jaringan pun juga kebanyakan dimasukkan di polybag terlebih dahulu dengan harapan masa persaingan nanti dengan rumput itu sudah dirasa kuat, maka porang nanti bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya. Nah, setelah dimasukkan, ya, ditutup dengan selapis tanah, katakanlah begitu, jangan terlalu banyak karena nanti butuh energi yang luar biasa dari benih tadi. Jadi supaya dia cepat juga berkembang, maka di dalam polybag itu ditutup dengan selapis campuran tanah dan humus ataupun kompos tadi, ditutup, ya. Dan mohon tidak kena sinar matahari langsung, ya. Kadang saya lupa menyampaikan bahwa di dalam polybag ini ya, tidak kena sinar matahari langsung, artinya di bawah naungan. Ya, semuanya ini adalah di bawah naungan karena porang yang masih kecil ini tidak tahan sinar matahari langsung. Kecuali nanti sudah mulai berdaun dan sebagainya, dia baru agak kuat, ya. Tetapi untuk masih dari benih maupun dari biji, ya sebaiknya tidak kena sinar matahari langsung, ya. Nah, kemudian setelah siap polybagnya beserta benih porangnya, ya, itu kita siram dengan larutan Supernasa dan Glio. Pertama adalah untuk memberikan nutrisinya, yang Glionya untuk membantu supaya di dalam polybag tadi itu bisa membantu, ya, mengurangi dan mengatasi gejala-gejala awal serangan jamur yang biasanya muncul pada saat awal tanam, ya, ataupun pada saat medianya yang juga kadang-kadang mengandung jamur yang dibawa dari luar. Jadi mulai dari awal kita sudah mulai mencegah jamur dari awal. Kita siram dengan Supernasa ditambah dengan Glio, ya, 1 sendok Supernasa, 1 sendok Glio dalam 10 liter air, diaduk, ya, kita diamkan sebentar, baru kemudian kita ambil secukupnya, ya, secukupnya untuk menyiram benih yang sudah kita tanam, benih yang sudah ada tunasnya tadi. Ya, ini tadi yang saya sampaikan, ya, ini saya sampaikan untuk menyimpan bibit, ya, baik itu dari biji, baik itu dari umbi, baik itu dari bubil ataupun katak, ya, ini disarankan untuk tidak terkena sinar matahari dan tidak terkena tanah langsung, ya, bisa menggunakan tampah atau mungkin dengan menggunakan karung bekas, ya, ataupun yang lain, ya. Tapi disarankan untuk tidak kena sinar matahari langsung dan tanah langsung, ya, karena nanti bisa menyebabkan busuk ataupun bisa menyebabkan umbinya tumbuh dan kembangnya nanti tidak sempurna ataupun terhalang ataupun terkendala. Ya, saya lanjutkan teman-teman. Ini yang nonton juga luar biasa, cukup banyak, 400-an lebih, ya. Alhamdulillah. Banyak yang tertarik, semoga teman-teman semua bisa mendapatkan ladang emasnya melalui agro, ya. Ini salah satunya kita baru mulai dari porang terlebih dahulu, namun barangkali teman-teman di sekitar teman-teman semua, mitra-mitra semua, Bapak Ibu mitra semua, itu bisa melihat peluang, ya, agro barangkali lebih banyak lagi di sekitar panjenengan semua. Ya, saya lanjutkan. Setelah kita siapkan polybag tadi ataupun umbinya tadi, ya, maka kita melakukan penanaman, ya, penanaman ini biasanya dimulai pada bulan-bulan turunnya hujan, ya. Ini kira-kira sekitar bulan November ataupun Desember, ya. Ini sekitar bulan-bulan November ataupun Desember, ya. Jadi tanamnya kita mulai dari November, ya. Kemudian atau mungkin Agustus kalau kita melihat lingkungan kita ataupun pola hujan di daerah masing-masing, ya. Kira-kira jatuhnya di bulan November, ya, ataupun bulan Oktober misalnya gitu, maka ditanamnya sekitar 1-2 bulan ataupun 3 bulan sebelumnya, agar pada saat penanaman nanti, ya, nanti tanaman bisa mendapatkan air yang cukup, ya. Jadi kita nggak perlu menyiram sehingga tanaman cukup
diairi melalui air hujan ya. Nah, setelah itu ya kita tanam, maka biasanya November begitu ada air hujan ataupun air yang kena air yang ada hujan turun ya, ada hujan turun di bulan-bulan November katakanlah begitu ya, di bulan-bulan November kita turun hujan ya, maka akan mulai tumbuh daun ya, tumbuh daunnya pelan-pelan seperti itu ya. Kemudian nanti di bulan-bulan mendekati Maret ya, mendekati Maret ataupun bulan Maret itu daunnya mulai layu. Ini yang kita sebut namanya satu musim porang. Jadi bukan satu musim itu dari Januari ke Desember, tetapi dari November ke Maret kurang lebih ya, kurang lebih. Jadi tergantung dari musim hujan ataupun musim hujan dan musim kemarau di lingkungan Bapak Ibu Mitra sekalian. Ya, ini adalah yang namanya satu musim, kurang lebih antara sekitar 8 hingga 9 bulan. Jadi bukan 12 bulan tetapi 8 sampai 9 bulan. Nah, sementara itu dari Maret sampai November itu kan tanamannya sudah layu, batangnya sudah jatuh ya. Nah, ini bibit masih ada di dalam tanah. Ini yang disebut masa dormansi. Ya, masa dormansi di mana prosesnya adalah ada di dalam umbi ya. Kalau tadi di dalam batang dan daunnya, nah masa dormansi ini adalah masa di dalam tanah. Jadi umbinya mulai memproses apa yang sudah didapat dari proses batang dan daun tadi ya. Inisiasi ya, kalau tadi ada proses tahapan yang di depan tadi adalah proses inisiasi mulai dari sini ya. Nah, kita lihat kebutuhan bibit Bapak Ibu Mitra ya, yang saya hormati ya. Jarak tanam 1 meter kali setengah meter itu kita membutuhkan ya kurang lebih ya dengan benih 90% adalah sekitar 1000, kalau kita pakai umbi 1500 kilo ya, isinya kurang lebih sekitar 20 hingga 30 butir ya, ataupun buah orang per kilo ya. Kemudian kalau dari biji yang isinya kurang lebih sekitar 200 hingga 300 butir itu kita memerlukan kurang lebih sekitar 300 kilo ya. Sedangkan untuk katak atau bubil kita memerlukan 3,5 ton atau 3.500 kilo dengan isi ya kurang lebih sekitar 170 hingga 175 buah per kilonya. Cukup banyak kan teman-teman semua ya, mitra-mitra semua, Bapak Ibu Mitra semua, kebutuhannya karena dalam 1 hektar ya, 1 hektar sudah ditambah dengan sulamannya kurang lebih sekitar 20.000 benih porang ya, itu kalau 1 kali setengah ya. Kalau lebih mepet lagi atau rapat lagi saya yakin bisa lebih banyak lagi ya, katalah setengah kali setengah, maka kebutuhannya bisa mencapai 40.000 benih ya, 40.000 benih porang. Padahal sekarang proses daripada tanam tadi menjadi bubil ataupun katak itu mendekati hampir 1 musim ya, 1 musim ya. Jadi benihnya belum ada tapi permintaannya sudah mulai banyak. Jadi sekarang banyak orang berbisnis di benihnya ya, di benih baik itu melalui kataknya ataupun melalui bijinya. Jadi mulai banyak orang yang membisniskan porang ini karena memang kebutuhannya cukup banyak ya. Ya, ini untuk kebutuhan bibitnya. Untuk jarak tanamnya bisa kalau dari katak 40 sampai 80 kalau tidak dibongkar ya, artinya nanti tebang pilih ya. Jadi kalau tidak dibongkar 40 kali 80, kalau dibongkar berarti bisa lebih rapat lagi 25 kali 30 cm. Ini dengan katak yang cukup besar dan bisa langsung ditanam di lahan. Jadi ini yang ditanam di lahan adalah katak yang besar yang berukuran di atas 2 sampai 3 cm barangkali ya, di diameter 3 cm, sama umbi atau belahan ini belahan umbi atau umbi yang sudah dipotong ya, ataupun dari sudah melalui polybag ya. Jadi kita tanam dari polybag. Nah, ini kalau kita tanam dari umbi bisa 1 kali setengah meter ya kalau dari umbinya.
Ya, baik, kita lanjutkan teman-teman. Saya sarankan ya penanaman itu jaraknya memang tidak perlu terlalu rapat, ya cukup terlalu rapat. Yang penting adalah rumputnya selalu dijaga supaya tidak berkembang. Artinya mulai dari sejak awal tanaman ini memang rentan terhadap yang namanya rumput ya. Artinya cukup terganggu pada saat awal-awal tanam, ini cukup terganggu dengan kehadiran rumput-rumput yang biasanya di sekitar tanaman itu ada. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah bumbunan ataupun tanah yang dinaikkan. Ya, tanaman ini memerlukan bumbunan karena kita ambil adalah umbinya. Jadi ada tempat untuk umbinya itu berkembang. Pada saat tinggi seperti ini, maka proses fotosintesanya ada di bagian atas. Nah, pada saat seperti itu nanti itu proses ini akan masuk ke dalam umbi, inisiasi di dalam umbi pada saat nanti masih masa dorman. Nah, kalau ini umbinya pada saat masih hujan deras seperti sekarang ini, sebaiknya bubunannya perlu diperhatikan agar umbinya tidak terlihat ya, agar umbinya tidak terlihat ataupun ketutup. Kalau pada tanaman kentang biasanya yang terjadi adalah kentangnya tidak bisa dimakan, berwarna biru. Nah, kalau pada tanaman porang biasanya pertumbuhan dan perkembangannya terhambat ya. Jadi bumbunan ini menjadi penting karena umbinya itu masih berproses untuk menjadi besar, jadi perlu tempat ya, tanah yang subur, kemudian mendapatkan nutrisi yang cukup untuk proses fotosintesa maupun melalui daun maupun diinisiasi di dalam umbi. Nah, Bapak Ibu Mitra, ini adalah tentang keasaman tanah, tadi membutuhkan 6 sampai 7,5. Artinya pH ini menjadi penting karena ini adalah proses masuknya unsur hara ataupun nutrisi ke dalam tanaman. Semakin asam tentu saja nutrisi tadi tidak bisa masuk ke dalam tanaman ya, ataupun terlalu basah itu tidak bisa masuk ke dalam tanaman. Jadi keasaman ini penting terutama pada tanaman-tanaman yang berbatang lunak ya. Selain tanaman porang kan ada tanaman kentang misalnya, ada tanaman cabai misalnya, ada tanaman yang lain. Ini keasaman tanah perlu diperhatikan. Jadi kalau kita menanam tanamannya berbatang lunak, ada melon barangkali ataupun semangka ya, itu terong barangkali ya, itu keasaman tanah perlu diperhatikan. Ya, karena keasaman ini sangat penting buat tanaman kita karena kalau terlalu asam artinya itu di bawah 5, maka kondisinya adalah pupuk yang kita taburkan seperti yang runcing-runcing di sebelah kiri. Hampir mayoritas pupuk yang kita taburkan tidak bisa masuk, jadi kayak sedotan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita naikkan pH-nya ya, maka kita netralkan pH-nya kira lebih angka 7 kalau Bapak Ibu punya pH meter ya, atau pH meter, jadi kita bisa mengukur keasaman tanahnya, maka cobalah mendekati 7 atau sekitar 7 ya. Ini semuanya pupuk nanti akan masuk. Ya, pupuk yang kita berikan akan masuk. Nah, kalau yang di sebelah kiri terlalu asam, pupuk yang kita berikan ada 5 jenis yang kita berikan tidak bisa masuk. Tetapi yang racun-racun malah masuk, yaitu ada besi, ada mangan, boron dan sebagainya, itu malah masuk dengan cepat. Ya. Sementara pupuk yang kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh tanaman tidak masuk karena apa? Karena terhalang adanya pH atau keasaman tanah tadi. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini akan lebih jelas lagi. Makin ke kiri, angka 5.0 itu adalah tanaman kesulitan untuk mengambil NPK-CA-NG, 5 unsur utama yang dibutuhkan atau pupuk makro yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, tanaman ini kesulitan. Sehingga ini perlu dinaikkan terlebih dahulu pH-nya, ya, ditambahkan dengan dolomit, ya. Kalau punya alat pH meter lebih baik, jadi kita bisa melihat berapa angka pH meternya, maka berapa dolomit yang bisa diberikan, atau mungkin selain dolomit bisa juga zeolit ya. Zeolit bisa juga diberikan. Nah, berapa jumlahnya ya tergantung dari pH-nya ya. Kalau kita nggak punya alat pH meter gimana Pak? Ya, misalnya begitu ya. Ada pertanyaan yang sering bertanya seperti itu.
Ya kalau kira-kira apa namanya pH-nya tidak terlalu banyak kira-kira ya, itu bisa kita tabur aja langsung kurang lebih sekitar 300 kilo atau 3 kuintal per hektarnya. Jadi sebelum tanam ya, tanamannya berbatang lunak tadi kita tabur ya 300 kilo sampai 500 boleh lah. Ya kalau itu di daerah-daerah yang mendekati gambut misalnya begitu ya tentu akan lebih banyak lagi ya. Pada kondisi normal ya rata-rata kita berikan sekitar 300 hingga 500 kilo ya dolomit ya untuk membantu supaya menetralkan pH-nya atau mendekati netral pH-nya. Jadi ini karena sangat penting maka perlu memberikan dolomit ataupun zeolit di awal tanam pada saat pengolahan lahan. Saya lanjutkan lagi teman-teman semua yaitu tentang pupuk ya. Ini juga perlu kita sampaikan di sini karena ini adalah nutrisi yang dibutuhkan untuk proses pembesaran daripada umbi porang ya. Untuk di bawah kita bisa lakukan dengan 2 kali yaitu pada saat pengolahan lahan tadi ya sebagai pupuk dasar ya dan saat tanaman berumur 2 sampai 3 bulan atau setelah muncul daun dari permukaan tanah atau pecah daun. Ya, dari pemupukan bawah, jadi kita ada 2 pemupukan, yang pertama adalah di atas, yang kedua adalah di bawah. Nah, kita lihat dulu yang di bawah. Ini bisa kita lakukan 2 kali, yaitu pada saat pengolahan lahan. Jadi setelah ditabur dolomit ataupun zeolit tadi, kemudian dibikin guludan, ya 1 minggu berikutnya baru kita pupuk, ya setelah bibit masuk baru kita pupuk, ya dengan supernasa ataupun granul ya atau granul organindo ya kita berikan di awal tanam ya bisa dengan cara ditaruh di dekat bibitnya ya bisa juga bersamaan dengan pupuk dasarnya ya mungkin TSP yang kita gunakan ataupun urea yang kita gunakan ya di saat umur awal tanam dan umur tanaman 2 sampai 3 bulan atau sudah mulai pecah daun ya ini di bawah kemudian di atasnya ini bisa kita lakukan penyemprotan ya penyemprotan dengan POC Nasa dan hormonik ya dengan 3 tutup dan 2 tutup per tangkinya setiap 7 hari sekali jadi setelah daunnya nanti pecah yaitu sekitar umur sekitar 3 bulan 2 bulan lewat 3 bulan kurang ya kurang lebih ya seperti itu maka setelah pecah daun maka kita bisa semprotkan dengan POC Nasa maupun hormonik 7 sampai 10 hari sekali. Atau bisa juga kita dengan menggunakan BSA ya, dengan BSA ditambah dengan 1 tutup hormonik ya. Ini fungsinya untuk mempercepat proses vegetatifnya serta merangsang proses untuk membentikan bubil dan kataknya bisa lebih besar dan lebih banyak ya, banyak jadinya. Ya, jadi pada saat tanaman itu naik, maka proses vegetatifnya akan kita bantu mempercepat supaya nanti terisi dan nanti pada saat nanti proses dorman maka yang kita semprotkan tadi akan terserap masuk ke dalam umbi. Jadi pada saat di atas kita semprot untuk membantu ke umbi, pada saat kita yang di bawah membantu untuk proses ke atasnya lebih cepat. Ya. Nah untuk kurang lebih sekitar 1000 meter ya barangkali tidak hektar kita bisa menggunakan dengan dolomit tadi 30 kilo dibajak lagi. Kemudian kita kalau masih menggunakan dengan kotoran hewan, ya ayam, sapi ataupun kambing boleh-boleh saja ya. Kalaupun tanah-tanah tadi teman-teman itu masih banyak yang keras atau mungkin banyak yang misalnya kita habis tanam padi misalnya begitu, kemudian kita pengen tanam porang, ya boleh ditambah dengan membantu untuk tanahnya lebih gembur, bisa ditambahkan kotoran hewan ya, kurang lebih sekitar 50 sek, tentu saja mesti ditambah dengan glio ya teman-teman semua. Untuk membantu supaya serangan jamurnya tidak berkembang pada saat kita menanam porang ya. Kemudian yang perlu kita sampaikan juga di sini ya, yang namanya pupuk kandang ini, yang namanya pupuk kandang ini itu sebaiknya di atas 5 bulan itu lebih baik ya, lebih bagus karena di bawah 5 bulan bisa jadi dia bisa menjadi sebagai trigger daripada jamur, artinya dia bisa memunculkan jamur ataupun masih panas sehingga bisa mematikan bibit ya ataupun benih daripada porang.
Ya, jadi kami sarankan untuk menggunakan pupuk kandang yang sudah jadi atau yang sudah di atas 5 bulan, itu akan lebih bagus ya. Artinya pupuk kandang tadi sudah siap untuk diambil nutrisinya oleh tanaman. Kemudian kalau kita menggunakan dengan Organindo granul pada lahan 1000 meter ini, kurang lebih kita memerlukan sekitar 10 kilo ya, atau sekitar satu sak ya. Satu sak nanti, setengah sak digunakan di awal tanam, setengah sak nanti kita gunakan lagi di 2 bulan atau 3 bulan. Jadi ada 2 kali di bagian bawah. Nah, atau kalau kita menggunakan dengan Supernasa, ini kurang lebih 6 sampai 8 gram Supernasa per tanamannya. Ya, atau mungkin kurang lebih sekitar 1 hingga 1,5 kilo untuk 1000 meter persegi ya. Ini ditanam di sekitar perakaran. Jadi ini ditanam saja ya di sekitar perakaran. Jadi belum disiram ya. Kita belum disiram karena ini kan nanti nunggu musim hujan. Ya. Nah, untuk per 2000 tanamannya atau 2500 ini granulnya kita pakai ya sekitar 200 tanaman ya, 2500 gram granul ya. Nah, untuk 2000 tanaman ini 6,8 atau 10.000-nya bisa kurang lebih 1,5 kilo ya. Dilarutkan dulu atau disiram itu nanti setelah tanaman ditanam ya, tentu saja. Kemudian teman-teman semua, ini kita menggunakan pupuk dasar, yaitu pupuk makro ya, kita sebut makro ya. Ada juga yang menyebutkan pupuk kimia begitu. Ini adalah pupuk makro ataupun pupuk kimia ya. Ureanya 10 gram per lubangnya dan SP36-nya 5 gram per lubang. Ini dilakukan ditanam di sekitar batang ya, ditanam saja di sekitar batang. Jadi diberikan di awal tanam dan di awal musim hujan. Jadi pada saat penanaman porang, kemudian kurang lebih sekitar 2 minggu lagi baru kita pupuk dengan urea dan SP36. Ya, kita menggunakan dengan pupuk makro ini kenapa? Karena memang tanaman ini untuk menjadi besar dia butuh nutrisi yang cukup ataupun energi yang cukup. Energi yang cukup didapatkan dari pupuk yang cukup atau nutrisi yang cukup. Dan yang terbesar pupuk yang masih kita gunakan adalah pupuk makro atau pupuk kimia. Jadi ada beberapa teman-teman kok kita menggunakan porang yang organik hanya menggunakan pupuk kandang saja. Ya itu boleh-boleh saja, tetapi akan membutuhkan jumlah pupuk kandang yang cukup banyak ya, cukup banyak berapa ton gitu-gitu. Nah, kita lihat di sini yang menggunakan dengan pupuk kandang saja, yang menggunakan dengan pupuk kandang itu ada kendala-kendala ya, ada kendala-kendala. Saya sebutkan cuma 2 saja ya. Yang pertama adalah sering membawa bibit penyakit, bukan kadang-kadang membawa bibit penyakit. Artinya yang namanya pupuk kandang ini ya itu tidak ada yang higienis ya. Jadi kemungkinan membawa jamur, bakteri ataupun nematoda itu cukup besar. Ya. Yang kedua adalah pupuk kandang ini ataupun pupuk organik ini tidak bisa digunakan secara langsung. Jadi kalau pupuk kandang itu sebaiknya tadi kita sampaikan adalah sekitar usia yang sudah jadi rata-rata di atas 5 bulan ya, paling minim 5 bulan lah itu sudah jadi. Artinya sudah tidak berbentuk, tidak berwarna dan tidak berbau, dan itu sudah bisa digunakan langsung untuk tanaman. Ya, ini kalau hanya menggunakan pupuk organik saja ya, pupuk organik saja. Jadi kalau menggunakan pupuk organik saja, ini kemungkinannya adalah seperti ini. Jadi kalau kita membutuhkan porang dalam jumlah hektaran, maka kebutuhannya bisa mencapai 20 hingga 40 ton ya, cukup besar. Ya. Kalau menggunakan hanya dengan organik saja, katakanlah Pak ini hanya kita menggunakan pupuk kandang saja ya, atau pupuk organik saja, karena kita nanti kalaupun ekspor pihak eksportir tidak mau menerima kalau kita menggunakan dengan pupuk makro atau pupuk kimia. Ya kita lihat. Ini adalah jenis-jenis pupuk kandang ya, jenis-jenis pupuk kandang ataupun pupuk organik, karena pupuk kandang identik dengan pupuk organik ya teman-teman semua. Ya, kita lihat di sini adalah komposisinya, ada N, ada P, ada K. Ya, kalau boleh dibilang ini semuanya tiga-tiganya ini adalah rumus kimia. Artinya di dalam pupuk kandang ataupun pupuk organik terkandung pupuk kimia atau nutrisi kimia. Ya, ada N, ada P, ada K. Nah, andai kata itu dikirim ke luar negeri, kalau hanya menggunakan
disensor ya, disensor. Mestinya kalau dengan menggunakan pupuk kandang saja ya mestinya kena dong. Karena apa? Karena ini kan kandungannya juga kimia. Ya artinya apa? Yang kimia kita sebut ini adalah pupuk mikro ya, yang di sini yang nanti ini adalah pupuk makro ya, yang di sini adalah pupuk makro. Ini nanti akan saya cerita agak panjang, nanti ada di organik murni, yaitu kembali di tahun 95 yang tidak menggunakan pupuk makro pada waktu itu. Kemudian ada cerita tentang anorganik dari tahun 65 sampai nanti tahun 80-an yang ada insus, suprainsus dan sebagainya. Dan kenapa kita memilih semi organik, yang artinya adalah pupuk kita adalah organik murni ya, pupuk organik murni, tetapi di dalam pelaksanaannya kita masih menggunakan pupuk makro ya. Pupuk kita adalah pupuk organik murni, tetapi di dalam aplikasinya kita masih menggunakan dengan pupuk makro atau pupuk kimia. Ya inilah penjelasannya ada di sini. Ya, kalau kita hanya menggunakan dengan pupuk kandang lagi atau hanya menggunakan pupuk kandang lagi, berarti kita kembali ke tahun seperti tahun di bawah 65. Ya. Kenapa kita masih menggunakan dengan pupuk makro? Ya, ini kita sebut pupuk makro, yang tadi adalah pupuk mikro, dan pupuk ya, makro. Ini adalah pupuk kimia ya, kalau mungkin teman-teman bilang. Nah, kita pisahkan dulu ya, yang kimia tadi, yang pupuk makro, ada yang pupuk mikro. Pupuk makro adalah dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, pupuk mikro adalah dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit ya. Kemudian yang berbahaya di sini bukan nitrogennya ya. Urea di sini ini kandungannya adalah nitrogen 46% ya. Sementara ada bahan kandungan 54% lainnya yang tidak diserap oleh tanaman dan itu tertinggal di dalam tanah dan bertahun-tahun. Ya, alangkah bijaksananya pada saat kita memberikan urea, mestinya kita juga memberikan pupuk kandang, tetapi itu tidak dilakukan oleh petani-petani kita sehingga tanahnya menjadi keras ya. Dan itu cerita itu akan panjang dan lebar, akan lebih banyak di tentang serba-serbi agrokompleks di sini. Oke, saya kembali dulu ke sini. Ini ilustrasi kebutuhan makanannya pada tanaman. Ya, untuk tanaman ada yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, yaitu CHO-NPK. Ya, kemudian yang dibutuhkan makro sekunder, ada yang mikro dan ada yang perangsang tumbuh. Ya, sementara di manusia ini kita butuh makan karbohidratnya, atau mungkin kalau kita lihat tadi adalah banyak nasinya ya. Kemudian ada sayur, buah, dagingnya, kemudian susu dibutuhkan juga, tapi makin lama makin ke atas adalah makin sedikit ya. Jadi yang terbanyak tetap karbohidrat ya. Sementara di tanaman yang dibutuhkan terbanyak tetap unsur hara makro atau yang biasa disebut petani adalah pupuk kimia. Jadi dua-duanya ada kimianya kalau boleh dibilang. Jadi kita menyebutnya adalah pupuk makro dan pupuk mikro. Pupuk yang dibutuhkan dalam jumlah banyak dan pupuk yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, ini akan diulas di serba-serbi agrokompleks dan penerapannya atau dalam bedah agrokompleks. Biasanya saya sisipkan cerita tentang ilmu kacang ataupun ilmu payek di situ ya. Itu ya. Kemudian hama dan penyakit, teman-teman semua, hama dan penyakit. Sebetulnya paling sering adalah pada musim yang seperti ini adalah yang cukup sering karena hujan ya, itu ya titik-titik warna hitam seperti ini adalah karena jamur ya. Ini adalah karena jamur. Jadi selain dikocorkan ya, glio tadi juga bisa disemprotkan untuk membantu supaya tanaman porang ini terbebas dari jamur. Apalagi curah hujan yang cukup tinggi membantu jamurnya makin cepat berkembang, sehingga penyemprotannya pun disarankan agak lebih sering ataupun agak lebih mepet ya, supaya apa? Supaya jamurnya ini bisa melawan glio ini bisa melawan jamur yang ada di lapangan ya. Nah, ini ciri-cirinya paling jamur seperti ini ya. Kalaupun tahun 2021, nah ini yang sudah terjadi pada saat-saat sekarang ini, karena curah hujannya cukup tinggi ya, dan tanamannya kurang gizi ya, karena dari awal mungkin belum mengenal dengan asa atau mungkin belum mengenal dengan cara pemupukan yang cukup tepat dan berimbang,
maka tanamannya kurang gizi, maka yang terjadi adalah tanamannya kayak malnutrien begitu, sehingga yang terjadi seperti ini ya, warnanya kuning ya karena kurang N. Kemudian ada jamurnya, ada bolong-bolongnya, ini karena kurang gizi, sehingga hama pun juga masuk di sini karena hama yang paling sering paling belalang. Ini ciri-ciri belalang adalah seperti itu ya, bolong-bolongnya tidak dari pinggir. Kalau dari pinggir biasanya ular, kalau belalang biasanya dari tengah. Jadi dia bisa makan dari mana saja kalau belalang. Ini yang terjadi pada tahun 2021 seperti ini. Ya, bisa dicermati di sini. Ini yang terjadi karena curah hujan cukup tinggi, tetapi suhunya agak naik. Jadi kelembapannya juga tinggi. Kelembapan juga tinggi memacu perkembangan jamur, ya, memacu perkembangan jamur, dan proses daripada fotosintesa di tanaman juga terganggu dan terhambat. Jadi pengambilan makanannya, sudah makanannya sedikit, proses fotosintesnya terhambat. Jadi warnanya kuning. Kemudian hamanya yang muncul juga mulai banyak karena kelembapannya tinggi. Nah, ini biasanya hamanya jarang, tetapi karena situasional seperti tahun 2021 ini, hamanya cukup banyak dan biasanya serangan hamanya rata-rata adalah belalang pada kondisi-kondisi tertentu. Ya. Nah, Bapak Ibu mitra yang saya hormati, ini kita sampai di titik panen ya. Panen ini biasanya yang diambil teman-teman semua tanaman porang ini bukan 1 kali musim ya, tetapi 2 kali musim ya, atau 2 kali vegetatif, 2 kali dormannya ya. Begitu dia ditanam, umbi ataupun bibitnya ditanam, maka dia nanti akan naik. Setelah naik nanti dia dorman ya, kemudian dipupuk lagi, naik, disemprot lagi nasa hydroponik, naik, kemudian nanti turun lagi, diambil biji dan katanya, baru kemudian dibiarkan kurang lebih 1 hingga 2 bulan, baru nanti dipanen. Ya, ini rata-rata panennya adalah seperti itu untuk mengambil umbi yang lebih besar, yang lebih baik ataupun yang lebih gede ya, yang diambil produksinya di situ. Dan ini biasanya dilakukan pada bulan-bulan April sampai Juli. Jadi nanti biasanya pada bulan Mei sudah selesai masuk ke masa dorman, kemudian dibiarkan kurang lebih 1 hingga 2 bulan, baru kemudian dipanen. Setelah dipanen, baru kemudian nanti dirajang, dibuat chip, ya, kemudian dikeringkan, ya, baru dijual. Nah ini tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa porang nanti akan masuk dormansi di April dan Mei. Begitu kemudian batang semunya busuk, rebah, bubil ataupun kataknya baru boleh dipanen. Jadi kalau kita manen bubil atau katak jangan dipaksa ya. Ini sebaiknya begitu rebah, batangnya sudah rebah, busuk, nah baru kemudian bubil atau kataknya diambil. Kemudian umbinya dibiarkan sampai bulan Juli ya. Ini kita kurang lebih untuk pengisian umbinya supaya lebih padat ya. Kurang lebih ada proses inisiasi dan proses di dalam umbi itu kurang lebih 1 sampai 3 bulan ya. Rata-rata hanya sekitar 2 bulan lah ya, baru bisa dipanen ya, baru diambil ya. Ini disarankan tidak memetik bubil atau kataknya sebelum bisa lepas sendiri, ataupun kalau diambil sebelum lepas sendiri maka bisa berpotensi busuk batang saat ditanam ya. Saat ditanam nanti katak ataupun bubilnya bisa ada potensi busuk batang ya. Jadi sebaiknya memang sudah betul-betul terisi, sudah betul-betul lepas dari batang semuanya, baru kemudian bubil atau kataknya ini bisa diambil. Ya. Nah ini rata-rata kalau kita menanam dengan umbi maka dalam 1 musim 2 ons bisa menjadi 3 sampai 5 kilo. Tapi kalau dari katak ini 10 gram bisa menjadi setengah kilo sampai 1,2 dalam 1 musim.
ya, satu musim tadi ya sekitar 8 bulan ya kurang lebih teman-teman semua ya. Jadi beda produksinya antara yang umbi ataupun yang di luar umbi. Jadi dalam 1 hektar tentu saja agak berbeda ya. Kalau dari satu tanaman bisa menjadi 5 kilo, maka dalam 1 hektar isinya 20.000 tanaman, jadi 5 kali 20, 100 ton ya. 100 ton, 1 kilo berapa itu? Kalau dikeringkan jadi kurang lebih, ya lumayan ya. Makanya banyak orang yang bercocok tanam porang ini ya. 1 kali 1 musim kalau gitu. Tapi rata-rata diambil 2 musim karena bisa jadi 2 kali lipatnya ya. Harga umbi biasanya mahal di bulan-bulan Mei Juni karena kadar airnya sedikit. Ini biasanya sudah masuk di musim kemarau, jadi rendemennya juga agak naik di bulan-bulan ini ya. Satu tanaman yang belum memakai NASA biasanya sekitar 10 sampai 15 ya katak, tapi ukurannya agak kecil. Tetapi kalau nanti sudah pakai produk NASA ya insya Allah, kalau dari kesaksian teman-teman ini kataknya agak besar-besar dan bisa langsung masuk ke dalam lahan, jadi tidak perlu dimasukkan di polybag dulu ya. Biasanya yang belum pakai produk NASA itu 100 kilo basah menjadi 15 kilo ataupun 17 kilo, artinya terjadi porang kering ataupun chipsnya itu turunnya menjadi banyak sekali ya. Ini belum pakai produk NASA semua ya. Nah, saya berikan tips teman-teman semua untuk tanam porang. Yang pertama adalah menjaga gulma ataupun rumputnya ini dibersihkan. Utamanya pada saat awal-awal tanam ataupun awal-awal tanaman baru mengeluarkan batang semuanya. Ya, ini musuh utamanya malah rumput ya. Artinya harus rajin dibersihkan di seputaran bibit porang ataupun benih porang yang kita tanam karena kan bisa 2 musim. Dan sebaiknya tidak memakai herbisida. Karena apa? Karena tanaman porang begitu kita kena semprot ataupun tanamannya kena semprot bisa jadi mati ya, karena dia tanamannya lunak, batangnya semu ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan juga mengenai pupuk kompos ya, ini bisa juga pakai kambing ataupun pakai pupuk kandang yang lain, tapi sebaiknya bisa lebih dari 5 bulan ya. Yang sudah digiling juga lebih bagus, yang sudah lebih bentuknya halus ya itu lebih bagus ya. Cuman yang sudah jadi ya, yang sudah jadi itu bisa digunakan. Kemudian busuk batang ini bisa disebabkan oleh tadi pupuk kandang tadi karena masih mentah ya, karena masih mentah atau kasih kurang dari 5 bulan sehingga dia bibit penyakitnya ataupun jamurnya itu masih bisa berkembang di situ, proses fotosintesis, proses fermentasinya masih bisa berjalan di situ, sehingga karena hangat maka bibitnya juga jamurnya maupun bakterinya masih berkembang, sehingga busuk batang bisa terjadi karena pemberian kompos ataupun pupuk kandang yang belum matang ataupun belum jadi. Kemudian bibit yang dipetik sebelum masa dorman ya, ini kita bisa hati-hati. Jadi bibit yang dipetik itu belum masa dorman sudah dipetik duluan atau diambil. Kemudian yang menyebabkan busuk batang yang berikutnya adalah tanah ataupun pH-nya di bawah 6 atau malah di atas 7 ya. Yang basah ini bisa menjadi membantu jamurnya juga berkembang ya. Jadi di bawah 6 ataupun di atas 7 ini jamurnya bisa jadi lebih suka di bawah 6 ya. Rata-rata di bawah 6 itu, apalagi curah hujan seperti ini, waspadalah ya. Curah hujannya tinggi, ya, kelembapannya tinggi, ya. Kalau di bawah banyak menggunakan dengan pupuk kandang ataupun kompos dan lain sebagainya, maka hati-hatilah terhadap jamur. Proses pemberian glionya bisa jadi lebih dari 1 kali ataupun lebih dari 2 kali untuk membantu supaya tanaman porang ini terjaga ataupun dicegah dari sejak awal ya dengan glio ya, dengan glio. Jadi bisa dilarutkan terlebih dahulu ataupun bisa disemprotkan dengan glio yang sudah disaring terlebih dahulu. Jadi bisa dengan 2 cara, langsung disiramkan, ditaburkan juga boleh ya, ataupun disemprotkan tapi disaring terlebih dahulu glionya. Baik, saya lanjutkan teman-teman semua ya. Ini adalah chips ataupun porang kering ya, porang kering yang dijual.
yang dijual ke luar negeri adalah bentuknya adalah seperti ini, ya. Sampai kadang-kadang kenapa Pak nggak dijual dalam bentuk serbuknya, ya? Yang pernah saya dengar adalah para importir porang ini, ya, mereka merasa pada waktu kita jual dalam bentuk serbuk, ternyata mungkin ada yang nakal yang mencampur, ya, antara serbuk porang dengan yang bukan porang, ya. Jadi mirip-mirip semuanya, ya, mungkin sekeluarga ada yang keluarganya porang dimasukkan dibuatkan serbuk karena harganya kan tentu saja lebih murah, ya, yang di luar porang, sehingga dibuatkan serbuk dan dikirim eksportir ke luar negeri. Ternyata eksportir menolak karena tidak porang murni, maka sekarang jualnya adalah dalam bentuk porang yang chips yang seperti ini. Jadi kayak keripik lah katakanlah begitu, ya. Sehingga kenapa kok kita tidak jual dalam bentuk serbuk? Yang pernah saya tahu adalah yang dikembalikan adalah serbuk yang tercampur serbuk porang yang tercampur dengan serbuk bukan porang, sehingga importer merasa kecewa sehingga masih seperti ini. Saya kurang tahu untuk tahun-tahun 2021, mudah-mudahan kalau kita bisa ekspor dalam bentuk serbuk, tentunya bisa membantu lebih tahan lagi, lebih bagus lagi harganya, ya, saya rasa begitu, ya. Mudah-mudahan, ya. Nah, ini adalah granul Organindo yang kita gunakan. Jadi ada beberapa produk teknologi NASA yang kita bisa gunakan, yaitu yang pertama adalah granul Organindo. Ini adalah bentuknya granul, namanya juga granul, ya kan gitu, granul Organindo. Ya, ini per 1000 meternya kita bisa gunakan kurang lebih satu sak ini satu musimnya, ya, di awal tanam, ya, 2 kali nanti pemberiannya langsung diberikan di tanaman, ya. Kemudian ini ada Super NASA, ya, ini bentuknya adalah padatan, bisa ditaburkan langsung, bisa dikocorkan ataupun disiramkan, ya. Jadi ini sama seperti penggunaan pada granul tadi di awal tanam dan di usia 2-3 bulan kita masih menggunakan dengan ini. Setelah 1 minggu diberikan dolomit ataupun zeolit. Jadi kita beri jarak antara dolomit kepada pupuknya, ya, kita beri jarak kurang lebih seminggu saja sudah cukup. Ini untuk bagian atasnya, kalau tadi adalah bagian bawahnya. Jadi pemupukan kita akan lebih efektif dan efisien dan bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal, yaitu pemupukan dari bawah dan pemupukan dari atas. Jadi pemupukan dari atasnya adalah kita semprot dengan POC NASA, ya. POC NASA biasanya dicampur dengan hormonik, ya, teman-teman semua. Ya, dosisnya kalau disemprot tipis tadi 2 tutup POC NASA dan 1 tutup hormonik. Sementara kalau sudah penyemprotan, ya, itu kurang lebih keluar daunnya sekitar 2 atau 3 bulan tadi, ya, sudah pecah daun, bisa kita semprot dengan NASA dan hormonik 7-10 hari sekali, ya, dengan dosis 3 tutup POC NASA dan 2 tutup hormonik per tangki 12-15 liter, ya, kurang lebih seperti itu. Atau kita bisa juga menggunakan dengan Green Star, ya, dengan Green Star kita bisa semprotkan, ya. Green Star bisa juga disemprotkan hanya Green Star saja, atau bisa dicampurkan dengan 1 saset Green Star plus 1 tutup hormonik, ya. Ini bisa juga seperti itu. Ini. Kemudian ini adalah pengendali alami kita, ya. Ini tadi teman-teman semua kita bedakan dulu antara pupuk dan pestisida ataupun fungisida. Karena yang terlihat nanti pada saat penyinaran daripada pupuk tadi, sebetulnya terlihat kimianya adalah pemakaian pestisida kimia ataupun fungisida kimia, ya. Jadi kalau kita mau ekspor, rata-rata yang dilihat adalah cek di bahan-bahan kimia. Sebetulnya bahan kimia yang digunakan adalah yang nanti tertinggal adalah pestisida ataupun fungisida kimia. Nah, ini kita ada pestisida organik, pestisida biologi, dan ada fungisida biologi yang tidak meninggalkan jejak, karena ini memang adalah dua-duanya musuh alaminya daripada jamur maupun hama, ya. Jadi ini tidak meninggalkan jejak karena dia melawan langsung jamurnya ataupun hamanya dan memakan langsung jamur ataupun hamanya. Kemudian penyemprotan tadi bisa kita gunakan juga dengan biang subur alami, ya, biang subur alami.
Ya, nanti bisa dicampurkan juga dengan satu tutup harmonik, jadi bisa banyak produk yang bisa digunakan di sini. Campurannya mulai dari Nasa dan harmonik, kemudian Green Star dan harmonik, biang subur alami dan harmoniknya. Jadi untuk penyemprotan di atas macamnya cukup banyak. Nah, ini adalah kesaksian-kesaksian pada teman-teman yang sudah menggunakan teknologi pemupukan kita, teman-teman semua. Ya, hasilnya cukup tinggi ya pada tanaman di atas hampir setinggi orang lah ya, katakanlah begitu. Ini saya mohon izin dari teman-teman yang sudah menggunakan teknologi NASA ya, saya ambil. Kalaupun nanti ada kesaksian-kesaksian yang lain, bisa juga di kolom komentar bisa diberikan di sini ya, bisa kita berbagi dan sharing pada teman-teman yang lain yang sudah menggunakan dengan teknologi NASA. Ya, cukup bagus tanamannya, ya cukup tinggi. Harapannya adalah nanti umbinya insya Allah juga tinggi. Ya, jangan lupa bedengannya ataupun bumbunannya perlu diperhatikan karena yang kita butuhkan bukan atasnya tetapi bagian bawahnya. Ya. Nah, ini adalah pembibitan dari biji porang yang masih dalam polybag seperti ini kira-kira ya. 7 bulan panen ya. Ini adalah dari umbi ya, dari umbi yang ukuran umbinya umbi belah. Jadi hanya menggunakan waktu itu masih POC NASA saja, kurang ke setahu saya ya 7 bulan, jadi masih menggunakan baru setahu saya. Nah, kelebihan apa kalau kita menggunakan dengan teknologi NASA ini, teknologi pemupukan NASA ini? Yang pertama adalah glukomanan atau seratnya bertambah. Jadi kalau kita makan sedikit aja udah kenyang. Mungkin kayak kita ibaratnya makan beras merah ya, barangkali ya. Kita makan beras merah, kita aduk. Ya, saya sempat makan ini porang ini yang dibentuk dalam bentuk serbuk begitu. Ya, memang rasanya berbeda. Tidak ada rasa ya. Plain ya, tidak ada rasa. Tetapi rasa kenyangnya berbeda dengan beras merah. Jadi rasa kenyangnya agak lama. Jadi kalau nanti ini jadi menu puasa, jadi nanti setelah sahur, katakanlah kita makan 2 sendok serbuk porang ini ya, seperti halnya kalau kita makan beras merah 3 sendok misalnya begitu ya. Jadi rasa laparnya jadi lama dengan makan porang ini karena saya sudah pernah nyoba sendiri di sini. Kemudian berat porangnya itu bertambah 30 hingga 40%. Jadi tadi 100 kilo porang basah menjadi 15 sampai 17 ya, kurang lebih ya 15 sampai 17 kilo saja. Nah, sementara dengan menggunakan teknologi NASA ini berat keringnya bertambah. Ya, jadi bertambahnya porang ini selain produksinya meningkat, ternyata berat keringnya juga bertambah. Jadi tanpa disadari kita sudah menambah di berat keringnya, otomatis produksinya yang nanti kita jual itu akan jauh lebih banyak ya. Kemudian tambahan yang lainnya, ya ini adalah bubil atau kataknya, ukurannya lebih besar. Jadi bisa langsung untuk bibit ditanam di lahan, tidak harus melalui proses di polybag terlebih dahulu. Jadi harganya tentu saja lebih beda harganya ya. Harganya tentu saja beda dengan yang ukurannya lebih kecil. Nah, tadi sudah sampaikan panen porangnya biasanya meningkat ya, ya. Asal kita menjaga dengan baik, maka insya Allah yang kita gunakan dengan teknologi NASA ini akan membantu petani-petani porang panen porangnya meningkat ya, kemudian berat keringnya meningkat, bubil dan katanya meningkat, dan petani porang menjadi sejahtera. Baik, itu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar ya, nanti saya baca di kolom komentar. Kemudian bisa langsung nanti bertanya dengan saya ya di nomor WA saya ya, tapi bersabar karena memang banyak pertanyaan. Kemudian ya, saya lihat dulu nanti kalaupun masih ada pertanyaan-pertanyaan ya. Baik teman-teman semua, saya lihat di kolom komentar, mudah-mudahan oke. Ini Bali luar biasa ya, di Bali sudah memproduksi porang. Oke, karena apa? Karena memang Bali sekarang ini
ada permintaan 5.000 ton ke Cina ya. Jadi khusus untuk Bali sendiri ya, khusus untuk Bali sendiri itu apa namanya, kebutuhan porangnya itu cukup banyak karena memang sudah ada permintaan ya, permintaan ke Cina itu 5.000 ton ya sekarang ini. Kalau lebih dipanen 3 musim bagaimana? Ya mungkin lebih bagus, ya lebih bagus. Hanya saja mungkin petaninya juga mungkin tidak sabar karena kan 3 tahun ya kurang lebih kita anggap satu tahun 1 musim. Jadi kalau 3 musim berarti 3 tahun. Biasanya petaninya sudah nggak tahan ya. Ya, apalagi nih ya yang oke, porangnya bisa oh ini sudah ini ya yang sudah di belakang-belakang. Ya nanti saya lihat lagi misalnya tidak pakai pupuk kimia gimana ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya pupuk kimia di dalam pupuk kandang pun ada unsur kimianya. Jadi kenapa tidak memakai pupuk kimia? Yang kedua adalah ini bisa saya jelaskan di tema serba-serbi agrokompleks dan penerapannya ya di ilmu kacang. Jadi kalau saya jelaskan di sini nanti bisa 2-3 jam lagi nih ya. Ini sekarang sudah jam berapa nih? Mohon maaf nih. Oke, ya ini udah ya. Orang dan subak samakah? Beda ya. Jadi sudah saya sampaikan beda. Oke, dari Sulawesi juga sudah hadir. Saya pernah makan minyak dari porang. Wah, enak sekali. Ya beneran. Tapi rasanya biasanya plain, artinya tidak tawar. Kecuali nanti kalau kita pakai topping dari atasnya. Ya, mie-nya biasanya lebih tebal daripada mie biasa atau mie kuning atau mungkin lebih tebal dari itu atau mungkin uh, apa namanya lebih gede daripada apa namanya mie pipih ya misalnya begitu. Warnanya lebih putih ya, warnanya putih. Rasanya ya maknyus ya. Tapi karbohidratnya rendah, energinya cukup bagus. Jadi untuk mie diet ataupun nasi diet bisa menggunakan dengan bahan-bahan porang ini ya. Pak, mengatasi busuk batang tadi boleh diulang. Oh, dari awal kita menggunakan yang pertama adalah dolomit terlebih dahulu ya, Pak Irfan Imnadudin ya. Gunakan dengan apa namanya dolomit terlebih dahulu untuk membantu supaya pH-nya naik dan supaya jamurnya tidak banyak di sekitar lahan. Yang kedua pada saat pemberian pupuk awal ya dengan Supernasa tadi itu bisa kita tambahkan dengan Glio ataupun dicampur dengan Glio. Jadi kita gunakan dengan Supernasa campur dengan Glio, aduk jadi satu, kemudian taburkan ataupun kita tanam di dekat umbi. Yang kedua bisa juga kita pada saat kita kocorkan ya dari awal tanam kita berikan dengan kocoran Glio ya. Kemudian di 2 bulan berikutnya dan kalau curah hujan seperti ini jangan ragu-ragu, sering-seringlah diberikan dengan Glio, bisa 1 bulan atau 2 bulan sekali atau bahkan 3 atau 4 minggu sekali ya. Ini supaya menjaga busuk batang pada tanaman porang yang sekarang ini mohon maaf apa namanya curah hujannya cukup tinggi, namun kelembapannya curah hujan cukup tinggi, suhunya juga tinggi, sehingga kelembapannya naik dan ujung-ujungnya hamanya meningkat, jamurnya juga meningkat. Ya, oke. Untuk PDF nanti saya sematkan di sini ya, saya sudah sampaikan tadi. Oke, permintaan ke Cina ya 5.000 ton ya, 5.000 ton, benar Pak Camat ya. Dari khusus Bali tok hanya 5.000 ton, jadi permintaan di Bali cukup tinggi. Yang lain saya gini. Produksi porang untuk apa saja? Yang tertinggi, yang terbanyak 80% tadi untuk bahan makanan, yang 20% untuk kosmetik, untuk lem, untuk cat dan lain-lain. Ya, beli bibitnya di mana Pak? Waduh, kalau beli bibit mohon maaf nih saya nggak ngerti ya. Tikus doyan ini doyan ya, kalau sudah terpaksa doyan, kalau bisa semprot dengan Pestona ya, kalau masih punya Pestona semprot dengan Pestona 10 tutup ya, di utamanya di galengan-galengannya ya, di galengan pinggirnya. Cell format, time schedule, tata caranya. Wow, ini nanti butuh waktu lagi Pak. Iya, nanti kalau saya coba ya.
kandungan tanah untuk bertanam porang seperti apa ya? Udah kelewat, yang banyak nanya banget deh. Kelewat ya. Fase porang inisiasi itu apa? Fase porang inisiasi adalah fase di mana pada saat dorman umbinya itu masih bekerja dan membentuk supaya menjadi padat. Jadi misalnya kalau tadi belum menyatu, nah sekarang menjadi lebih menyatu atau masif, atau umbinya menjadi padat, istilahnya begitu. Lebih kenyal dari rumput laut, bener gak? Iya, enak rasanya. Iya, kalau mungkin sudah nyoba mie-nya, pengen lagi dan pengen lagi, cuman jarang di Indonesia ya. Nanti pengennya siapa yang dari luar sana, bawain deh. Kita ingin coba-coba mie porang di sana ya. Shirataki ya. Nah, itu yang mungkin ada teman-teman dari sana, yang dari luar yang pernah mencoba ya. PDF-nya oke, banyak, nanti saya sampaikan ya Ibu Bapak, nanti mitra, ini Pak Chandra Kusuma ya, terima kasih untuk ini bersedia hadir. Untuk treatment porang cabutan yang sebulan setelah tanam daunnya kuning mulai busuk, apakah bisa dikasih? Bisa Bu, ya segera dikasih Supernasa dan Glio, dan agak sering ya, kalau hujan seperti ini berarti agak sering. Bisa seminggu sekali, bisa mungkin 4 hari atau 5 hari sekali, karena curah hujannya sekarang ini cukup ekstrim ya. Kalau boleh dibilang cukup ekstrim, hampir tiap hari hujan. Ya, hampir tiap hari hujan. Pak, dosisnya berapa untuk porang? Bu Mbak Cubi ya, ini dari Malang ya kalau nggak salah ya. Ini 1 sendok untuk 10 liter air ya, disiramkan saja kalau langsung disiramkan ke tanaman. Kalau dicampurkan dengan Supernasa berarti untuk Supernasa kurang lebih sekitar 2-3 kilo, itu bisa kurang lebih sekitar 2-3 kotak ya. Nah baru ya, nanti PDF-nya Ibu ya kita sampaikan ya. 2-3 kilo Supernasa ditambah dengan 2-3 kotak Glio dicampurkan. Apalagi musim hujan kayak gini, Glionya jangan pelit-pelit ya. Jangan pelit-pelit ya, biar nanti berperan sendiri membantu kita. Tanah ini Pak Agus untuk pengolahan lahan tanah merah. Tanah merah ya. Kalau tanahnya merah tadi sudah saya sampaikan, kalau tanah lengket dan lain sebagainya boleh juga ditambah dengan pupuk kandang Pak yang sudah jadi ya. Di pupuk kandang sudah jadi, agar apa? Agar tanahnya tadi akar-akar daripada porang itu membantu penyerapan unsur haranya sehingga menjadikan umbinya jauh lebih besar. Tapi kalau lengket, maka pergerakan daripada akarnya menjadi terhambat ya. Boleh ditambahkan dengan pupuk kandang ya, ataupun kompos ya, ataupun kompos boleh ditambahkan di situ, campurkan dengan tanah di situ dan bumbun ya. Tumpang sari ya, tumpang sari boleh saja ya. Biasanya di tanaman tumpang sari ini cukup banyak dengan tanaman hutan ataupun dengan tanaman-tanaman yang di sekitar lahan kita, tapi dengan catatan ya, dengan catatan tidak dekat dengan tanaman pisang ya, dekat dengan tanaman pisang. Jadi kalau dekat dengan tanaman pisang biasanya ya porangnya kalah. Jangankan porang ya, kopi, jeruk, sawit, sengon, jabon, kalau yang dekat dengan tanaman pisang biasanya pisangnya yang menang ya, yang sisanya kemungkinan besar kalah. Selain Pestona dikasih apa Pak? Apa ya? Daun tembakau, irisan daun tembakau yang direndam seminggu, atau mungkin ditambah dengan daun mindi, ditambah lagi dengan daun sirsak misalnya begitu ya, baru disemprotkan ya kalau sempat ini bisa bikin di situ ya. Kira-kira pakai pupuk NASA, hanya pakai pupuk NASA, kira-kira hasil umbinya gimana Pak? Ya tidak sebesar seperti gambar yang tadi, karena tenaganya untuk membuat supaya tanamannya tinggi dan umbinya besar kurang ya. Saya umbi tanamannya kurang tinggi dan umbinya kurang besar kalau dulu tidak memakai pupuk, karena energinya kurang. Ya, energi yang bisa diambil adalah energi yang diambil dari pupuk makro, artinya dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Ya, sementara kalau kita hanya menggunakan dengan pupuk pupuk kandang saja atau humus saja, itu kandungannya NP dan K-nya yang tadi
tabel yang tadi itu bisa dibaca kembali bahwa angkanya cukup kecil, jadi perlu tambahan energi dari luar Pak Winaji ya. Ya Pak Camat, ada yang bibit, monggo silakan kalau yang tertarik dengan nanam porang, ada nomor HP-nya di sini. Oke, bibit di Kalimantan ada Selatan, monggo silakan yang tertarik dengan bibitnya. Pestona belum ready ya, Pestona belum ready ya, mohon doanya mudah-mudahan karena memang juga mulai makin banyak yang memerlukan Pestona, mohon doanya ya, semoga produk NASA 1 ini ya, Pestona ini sudah mulai banyak diminati oleh teman-teman ya yang di lapangan. Mohon doanya ya, ini belum ready sampai hari ini. Ada mahoni ya, tumpang sari dengan porang, apa nanti kendalanya? Kendalanya biasanya daun-daun daripada pohon mahoni ini akan jatuh di bawahnya tanaman apa namanya, tanaman porang Ibu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah perawatannya ya. Kalau secara teknis adalah tadi sudah saya sampaikan urutannya seperti itu. Oke, pertanyaannya berikutnya adalah mengatasi kuning daun ya. Dari awal ya pakai glio, dari awal pakai glio, bisa disemprot, bisa dikocor ya. Kalau dari awal mendingan kita semprot dan kocor lebih bagus. Jadi sebagian dikocorkan ataupun ditaburkan ya di bawah, sebagian lagi disemprotkan. Jadi 1 sendok per tangki ya, tapi dilarutkan terlebih dahulu. Aduh, ini Bu Erna mau berapa? Dikit aja Bu, paling sekantor. Mau berapa ya, Siritake sekantor nggak enak Bu, nanti kirim paket aja deh. Siratake ya, nyobain yang teman-teman yang belum ini bisa minta tolong kalau Bu Erna pulang ini, katanya bulan Maret katanya sih, saya nggak ngerti, jadi nggak tahu nggak. Ya, baik Pak Tri, terima kasih telah mengikuti acara ini. Semoga juga bermanfaat untuk teman-teman semua yang bercocok tanam di porang di sekitar teman-teman semua, ataupun yang nanti masuk di bisnis agro ya, di bisnis agro. Mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan ladang emas melalui agro ya. Karena agro ini unik ya, asik dan unik ya bagi yang asik tentu saja karena sudah ngerti polanya, ibarat orang memasak sudah ngerti urut-urutannya dan bisa terampil kapan masuknya, kapan keluarnya. Tetapi kalau mungkin lagi yang masih belajar, nanti bisa mengambil jadwal sendiri, untuk kita diskusi dari awal ya, dari awal supaya nanti kita bukan pertanyaannya adalah Pak Supernasa itu bisa dilarutkan enggak, Pak Supernasa glio itu bisa disemprotkan tidak. Jadi nanti ada jadwalnya yang bisa diambil oleh mitra-mitra terutama yang stokis ya, untuk jadwal untuk agro ya, untuk masing-masing agro, karena di wilayah masing-masing biasanya tanamannya juga berbeda-beda atau jaringannya juga berbeda-beda. Tapi alangkah baiknya kita mulai nanti dari dasar dulu sehingga nanti teman-teman akan lebih memahami dan mengetahui apa sih keunggulan teknologi NASA ini dan bagaimana cara memasarkan produk NASA ini dengan mudah ya. Oke, terima kasih Bu Erni Hasibuan. Oke, iya. Oke, Mbak Bu Mulase mau tanya untuk lahan gambut, aplikasinya lebih banyak supernasanya Bu, jadi ditambah supernasanya atau glionya Ibu ya. Ya ini ternyata geraknya cepat sekali ya, yang sebenarnya banyak banget ya. Bendepora bisa didistribusikan, ada yang Pak Ujang nanti pemasaran daripada porang nanti ya. Kebetulan kalau Pak Ujang nanti bisa ketemu dengan Pak Paidi Porang misalnya gitu kan, YouTube-nya yang terkenal dan waktu itu bisa masuk di Kick Andy waktu itu ya, itu dia juga menerima porangnya. Jadi jaringan daripada Pak Paidi Porang ini pun juga sudah masuk di jaringannya NASA karena juga pakai NASA ya. Jadi silakan nanti di YouTube ditanyakan pada Pak Paidi untuk pemasarannya ya, karena dia pemasaran langsung ke luar ya, tanya Pak, saya dampingi Bu Dian di wilayah Dringgo, tanamannya 2 bulan mengenai kuning batang mat. Nah ini tadi yang saya ceritakan tadi adalah akarnya tidak bergerak sebelum kami
tanah kapur ya, tanah kapur Pak Chandra ini ya, saya sarankan adalah Bapak menggunakan dengan Supernasa, dosisnya agak ditambah 9 kilo per hektarnya. Kemudian pada saat nanti penyiraman atau penaburan daripada Supernasa ditambahkan ya kalau apa namanya 1 hektar kurang lebih sekitar 12 kotak glio ya satu kali aplikasi ya, bisa dicampurkan pada saat Supernasanya atau ditambah juga nanti sebagian disemprotkan, jadi atas bawah disemprotkan karena tadi saya sampaikan bahwa curah hujan pada tahun 2021 20 tahun 20 dan 21 ini cuacanya cukup ekstrim, suhunya dingin, kelembapannya tinggi, curah hujannya tinggi. Jadi ini untuk semua tanaman juga untuk pembibitan ini mesti hati-hati terutama pada jamur ya yang biasanya menyerang pada bagian akar, juga menyerang pada bagian atas tanaman. Ya, itu jadi Pak Chandra supaya berhati-hati. Jadi Supernasa sama glionya iya. Kalau di bawah tidak perlu menggunakan dengan POC Nasa maupun hormonik ya Pak Chandra. Jadi cukup POC Nasa disemprotkan, untuk bawahnya Supernasa granul. Namun ini kan pakainya granul. Kalau saran saya adalah Supernasa ya. Karena ada perbedaan kandungan, sedikit perbedaan kandungan antara Supernasa dengan granul. Jadi kalau untuk daerah-daerah kapur sebaiknya pakai Supernasanya ya, Supernasanya. Mengatasi kerut pada batang porang padahal belum masa dorman dan kata belum tua, bagaimana Pak? Ya, untuk mengatasi kerut dan sebagainya ini biasanya terjadi karena kekurangan nutrisi Bapak ya. Jadi kalau tadi awal mungkin urea sama TSP, kalau sekarang kondisinya adalah oke, disusulkan segera dengan menggunakan dengan apa NPK ya. NPK kurang lebih antara sekitar 3 sampai 5 gram per tanamannya, ditambah dengan semprot dengan nasanya di bagian atas ya, semprot nasa POC nasa sama hormon, jadi 3 tutup sampai 4 tutup POC ya ataupun nasa ditambah dengan 2 tutup hormonik. Oke. Ya. Tentang buah naga boleh ya, nanti untuk para teman-teman stokis bisa mengumpulkan jaringannya ya, nanti bisa minta jadwal ke saya, insya Allah nanti kalau waktunya cukup ya, sebelum bulan Maret ataupun sebelum puasa ya, nanti mungkin masih bisa kita terima. Oke, ya apalagi ya teman-teman yang bisa ditanyain. Semoga ada videonya ada di YouTube. Kalau di Pak Pai di mudah-mudahan ya Pak ya, saya nggak tahu ini dibuatkan YouTube atau tidak. Kalau saya belum pemain YouTube, nanti minta tolong sama Pak apa namanya Pak Dimas untuk dibuatkan YouTube Pak. Ya, ya ini Pak Chandra sudah saya sabar ya Pak Chandra ya. Ya mudah-mudahan bisa ini apa namanya memberikan manfaat. Pak Chandra usah bolak-balik Pak. Ya, kalau enggak nanti WA di tempat saya juga boleh. Terima kasih Pak Camat, sehat juga untuk Pak Camat dan teman-teman semua yang ada di sini, dan selalu menjaga kesehatan dan pakai masker ya, karena masih ada pandemi dari apa namanya COVID-19 ini. Oke, ya terima kasih. Wah ini juragan porang Bukek GI ya. Nanti musim panen akan muncul pengepul porang Pak, betul ya, tidak salah ya. Jadi biasanya kalau orang sudah nanam porang ya, baik dimanapun di lahan yang kecil-kecil sekalipun, biasanya nanti sudah ada mulai nawar-nawar porang ya, baik bijinya maupun baik umbinya. Kalau kebanyakan makro kurang bagus, iya betul ya, untuk bibit ya, ya kurang bagus, jadi cukup disemprot aja pakai Supernasa saja ya di bawahnya. Kalau nanti sudah ditanam baru tambah dengan pupuk makronya ya. Ya, untuk bibit ya beda. Kalau bibit saya nggak perlu pakai makro, nggak apa-apa, jadi pakainya Supernasa saja. Oke, payung batang membusuk tadi udah di ya, jadi jangan segan-segan menggunakan dengan glio ya. Walaupun nanti 1 hektar cuma 2 kotak nggak masalah ya, jangan menunggu kita kena serangan terlebih dahulu baru kita pakai glionya. Jadi kita pakai dulu glionya sepanjang dari awal
ya, baik musim hujan seperti ini maupun dalam kondisi normal. Jadi 2 kotak per hektar pun nggak masalah. Yang penting lebih baik mencegah daripada mengobati, ya, apalagi sudah terserang, ya. Oke, Pak Irfan sudah saya jawab. Oke, ini daftar, ya ampun, Gek, kenapa kok kasih nama PT semua di sini, Gek? Ya, nggak apa-apa nih buat teman-teman yang membutuhkan Bali, saya katakan lagi, ini kebutuhannya sampai 5.000 ton ya. Jadi teman-teman yang di sana bisa juga berkolaborasi dengan siapa saja yang di sana ya. Ya, terima kasih informasinya. Terima kasih teman-teman semua. Ya, ini untuk penyemprotan POC dan hormon dilakukan di bagian apa? Di semua bagian ya, atas dan bawah. Karena ini disemprot pada bagian yang membutuhkan fotosintesa. Jadi semua tanaman yang berbatang lunak ini kan semuanya masih lunak ya, masih ada butir-butir klorofil baik itu di daun, di batang maupun di ranting. Maka 3 tempat ini, batang, daun dan ranting, disemprot semua. Ya. Bercak pada porang. Oke, tadi solusinya adalah disemprot dengan glio ya, disemprot dengan glio. Kalau hujan seperti ini bisa 3 atau 4 hari sekali. Oke, terima kasih semuanya nih, sudah saya jawab semua ya. Lain waktu gini hampir 2 jam kita bersuah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Sekali lagi jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak ya, dan selalu mencuci tangan karena ini musim masih pandemi, dan teman-teman semua selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk mendapatkan rezekinya. Terima kasih, sampai jumpa lagi teman-teman semua, sampai ketemu di lain waktu dan di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.